Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Nina. Silakan Duduk. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ini hari hadir semua. Hadir semua. Oke, sebentar. Kalau Ibu memanggil nama kalian, kalian mengacung tangan dan menjawab hadir dan menyebutkan perasaan kalian sekarang. Oke? Oke, Bu. Oke, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, Agnes Dos Santos Eko. Hadir, Bu. Perasaan saya hari ini senang. Kenapa Nona ini hari merasa senang? Alasannya? Karena bisa bertemu dengan teman. Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Oke. Agneta Desanto Eko. Hadir, Bu. Perasaan saya hari ini bahagia. Oke, kenapa ini hari kau merasa bahagia? Karena bisa belajar dengan Ibu Devi. Karena bisa belajar dengan ibu. Oke. Elizabeth Citra Sani Kondo. Hadir, Bu. Perasaan saya hari ini gembira. Oke, kenapa sih ini hari Citra gembira? Karena bisa bergabung lagi dengan teman-teman. Karena bisa bergabung lagi dengan teman-teman. Oke. Francisco Leonardo Salom. Hadir, Bu. Perasaan saya senang Kenapa ini hari Isco merasa senang? karena mau belajar. Karena mau belajar. Oke, bagus. Yohanes D. Deosera. Hadir, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Yohan? Ini hari Senang senang. Kenapa Yohan merasa senang sekali ini hari? belajar. Senang? Senang belajar. Oke, bagus sekali. Yohana Dinda. Hadir, Bu. Bagaimana perasaan Yohan sekarang? Senang Senang. Kenapa Yohan merasa senang? karena belajar Ibu Devi. Oke, karena mau belajar dengan Ibu Devi. Berarti ini hari hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak tingkatkan kehadiran kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buat kesepakatan Kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat dari kalian. Ibu beri Bu, contoh. saya. Ibu beri contoh. Misalnya, kalau ibu sedang menjelaskan di depan, kamu jangan ribut. Oke, itu contoh dari ibu. Sekarang Bu, saya. oke, Nona. Tidak buang sampah sembarangan, ikut menjaga lingkungan. Ikut menjaga lingkungan, menolong sesama. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Nina. Tidak bermain saat guru menjelaskan. Tidak bermain saat guru menjelaskan. Siapa lagi? Mendengarkan guru saat berbicara. Mendengarkan guru saat berbicara. Siapa lagi? Oke, Isko. Mengacungkan tangan saat ingin bertanya. Mengacungkan tangan saat ingin bertanya atau menjawab. Oke, siapa lagi? Yohan. Hah? Belajar dengan tertib. Siapa lagi? Yohan. Harus menghargai pendapat teman. Harus menghargai pendapat teman. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke, itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat ini hari. Kalau kalian mau ingat terus kesepakatan kelas yang kita buat ini hari, Ibu minta kalian tulis di buku masing-masing supaya nanti kalian bisa ingat.
kesepakatan kelas, kita harus menaati, kita harus mengikuti, ya? Oke. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalian sudah siap belajar ini hari? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Kalau sudah siap, Ibu minta siapkan alat tulis di atas meja. Rapikan tempat duduk kalian. Siap? Siap, Bu. Oke. Oke, anak-anak, Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Di sini Ibu siapkan air. Sini Ibu siapkan air, gelas, gula dan serbuk. Sudah lihat? Sudah. Oke. Kalian di rumah biasa putar teh? Biasa. Oke. Perhatikan di sini ya. Di sini ada gelas. Sekarang Ibu tuangkan air ke dalam gelas. Nina sorong supaya teman-teman bisa lihat. Oke, sudah lihat? Sudah. Masukkan gula ke dalam gelas yang sudah berisi Air. Oke. Setelah itu diaduk-aduk. Sudah lihat? Sudah, Bu. Oke. Apakah gulanya masih ada di dalam gelas atau tidak? Masih ada, Bu. Masih ada? Ya, Bu. Masih ada? Masih, Bu. Dia larut atau tidak? Larut. Gula masih ada, dia hanya bercampur dengan air. Gulanya bisa berubah atau tidak? Bisa. Oke, gulanya kalau kita aduk-aduk dia bisa berubah dan airnya menjadi Manis. Oke. Sudah lihat toh? Sudah, Bu. Anak-anak, ternyata benda-benda di sekitar kita itu bisa berubah. Nah, ini hari kita akan belajar tentang wujud dan perubahannya. Oke, Kita belajar tentang perubahan wujud zat. tentang Perubahan wujud zat. oke, perihal ada yang benar perubahan wujud zat. Kalian mau main game tidak? Mau. Mau? Mau. Ibu, bukan dari pertama. Itu terserah ibu yang buat, bukan kalian yang atur itu. Bisa terima toh? Bisa, Bu. Kalian mau main game? Mau. Mau sekali nih? Iya, Bu. Karena kalian mau, sekarang kita mau main game. Game itu tentang perubahan wujud benda yang kalian lihat di depannya. Sekarang sebentar, ibu minta satu persatu maju ke depan. Karena di situ dia sudah ada nilainya. Oke? Kalau sebentar yang belum mendapat giliran bisa memperhatikan teman dan memberikan tanggapan kalau ada teman yang salah. Kau bisa terima? Bisa, Bu. Oke, ibu buka gamenya. Ya, Bu. Sebentar maju
kita jaringan, biar kita buka di laptop saja ya. Ya. Soalnya jaringan. Ya. Oke, bagus sekali. Dan kita mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Dan saya boleh. Oke, saya Nona dulu. Habis Nona, Nina. Habis Nina Citra. Citra Yola. Tebak yang benar supaya bisa dapat nilai Nona. Supaya dapat nilai 100 macam Isko dengan Wah. Nanti kalau jaringan sudah lancar biar kita baru main di situ ya. Kita main dulu di sini laptop. Oke, Nona juga mendapatkan nilai 3.
Belum poin. Bawang lemari, meja dan kursi. Oke. Siapa lagi? Saya Ibu. Oke, tadi Nina dulu. Ada coklat, bawang lemari, kayu, Siapa lagi? lilin, papan digital, laptop, HP, TV, piring. Sudah itu. Oke, itu adalah mujizat adat dan benda dan contoh benda-benda dari adat. Oke, sekarang zat cair. Oke, Isko. Air, minyak, bensin, solar, Apa lagi? minyak goreng. Sudah. Oke. Saya Ibu. Citra. Bawang lemari, air. Bawang lemari. Apa parfum? Benda cair. Parfum. Oke, apa lagi? Saya Ibu. Airnya. Parfum, air, bensin, solar, oli. Saya Ibu. Dengan susu. Saya Ibu. Oke. Itu adalah benda cair. Sekarang Ibu, saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. oke, Nona. Ada oksigen, kentut, angin, Apa lagi? udara, parfum, Apa lagi? gelembung, gas. Oh ya itu. Hanya itu. Siapa lagi? Saya Ibu. Oke, Nina. Ada parfum. Enggak apa lagi? Gas. Ada asap. Ada angin. Oksigen. Apa lagi? Enggak. Gelembung. Apa lagi? Itu saja. Oke, itu adalah benda adat, benda cair dan Benda gas. Oke. Itu adalah perubahan zat yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, saat praktikum nanti kalian harus mengamati dengan Baik. perubahan yang terjadi, ya. Oke. Dari perubahan zat yang kita pelajari hari ini, kita bisa tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah. Hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui dan menunjukkan bagaimana zat bisa berubah. Oke, ini hari kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan zat. Oke, mulai dari melakukan percobaan, terus mengamati perubahan, terus mengisi lembar pengamatan, diskusi kelompok, dan akhir membuat kesimpulan. Oke. Sebentar ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok itu mendapatkan 1 percobaan. Oke? Oke. Dan 1 percobaan yang sama setiap kelompok sebagai tambahan. Oke anak-anak. Nah, dalam permainan tadi kita sama-sama tahu bahwa ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan Gas. oke. Tadi padat
itu adalah benda padat. Dan benda cair itu ada es, tadi ada parfum, minyak, ada parfum, minyak, toh? Oke. Dan gas itu ada oksigen, bom, apa lagi? Balon, apa lagi? Oke. Itu adalah contoh dari benda padat, cair, dan gas. Oke. Apakah zat hanya memiliki wujud yang berbeda atau juga bisa berubah? Misalnya dari padat menjadi cair. Bisa berubah? Bisa. Contohnya. Berubah bentuk. Oke. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa zat dapat berubah? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan melakukan percobaan secara langsung. Oke, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 tadi Nona dengan Yohan. Terus kelompok 2 Mina dengan Citra. Kelompok 3 Isto dengan Dora. Oke, duduk dalam bentuk kelompok. Nanti harus kerja sama-sama ya. Supaya bisa mempresentasi ulang hasil kalian ya. Diskusi. Oke, kelompok 1 itu adalah mereka Nona gula larut dalam air. Kelompok 2 itu kebakaran lilin. Itu mereka minyak. Terus kelompok 3 itu adalah es dan cair. Oke, di sini itu ada Oke, Ibu. Mana kelompok 1 tadi? Tadi mereka kan gula larut dalam air. Di sini ada senduk dia punya gula dengan airnya. Kelompok 2 tadi kebakaran lilin. Di sini ada lilin dan semanggi. Yang ketiga es dan cair. Saya pakai ini saja. Ini saja. Bukan. Sabar, dulu Pak. Oke, sekarang kalian melakukan percobaan sesuai yang ada di LKD. Selama melakukan percobaan, kalian harus mengamati setiap proses perubahan yang terjadi, ya. Karena nanti akan kalian isi di dalam hasil pengamatannya dalam LKD. Sudah? Oke, mana kamu?
Kelompok 1 tadi gula larut dalam air. Jangan dulu. Oke, kelompok 1. Apa yang terjadi pada gula setelah dicampur air? Larut. Oke, gula kalau dicampur dengan air dia akan larut. Apakah gula itu masih ada atau sudah hilang? Masih ada. Oke. Oke. Apakah itu gula dia ada berbentuk zat larut? Iya. Dia ada berubah? Dia tidak ada zat baru. Oke. Jadi perubahan itu dia menghasilkan zat baru atau tidak? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Oke. Jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru itu adalah disebut perubahan fisika. Oke. Perubahan apa kelompok 1? Fisika. Oke. Kelompok 2 sudah? Ini kelompok 3. Kelompok 2 tadi tentang apa? Pembakaran. Oke. Kamu sudah bakar lilin. Apa yang terjadi kalau lilin dibakar? Lilin mengeluarkan dia meleleh atau tidak? Meleleh dan muncul asap. Apakah dia hanya bentuknya yang berubah atau ada hal lain? Dia berubah wujud. Berubah warna. Oke, lilin kalau dibakar dia akan meleleh dan ada asap. Apakah itu terbentuk zat baru? Terbentuk zat baru. Oke, jika perubahan menghasilkan zat baru, maka disebut perubahan apa? Kimia. Perubahan apa? Kimia. Oke. Kalau dia tidak menghasilkan zat baru, Fisika. Oke, bagus sekali. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Tadi kelompok 3 tentang cair. Oke. Kalau ibu tuang es ke dalam piring, apa yang terjadi? Es meleleh. Es Mencair. mencair atau meleleh? Mencair. Mencair. Apakah dia berubah zat baru atau tidak? Menjadi zat baru atau tidak? Berubah bentuk. Oke, es kalau kita tuang ke dalam ini piring, dia akan mencair dan dia tidak berubah menjadi zat baru. Dia hanya berubah
Berubah bentuk. Oke. Oke, jadi perubahan dari padat menjadi cair tanpa membentuk zat baru. Itu termasuk perubahan apa? Perubahan zat padat, perubahan padat menjadi cair tanpa membentuk zat baru. Dia termasuk perubahan zat, perubahan apa? Kimia. Fisika. Dia menjadi perubahan fisika. Oke, dia bukan perubahan kimia. Oke, sekarang ada apa? Percobaan yang ketiga tadi, ada keempat tadi apa? Perubahan keempat tadi apa? Soda dicampur cuka. Oke. Iya, sebentar dulu. Kita buat dulu percobaan semuanya. Sebentar baru presentasi setiap kelompok ya. Oke. Kasih mati sudah. Iya, kasih mati sudah. Nih, sebentar baru presentasi. Oke. Percobaan keempat tadi tentang apa? Soda kue dicampur Cuka. Oke. Di sini ibu ada jeruk ya, dengan soda kue. Kue lepas dulu. Iya. Oke. Oke, ibu belai ini terus bagi ya. Biar buang dulu. Ini kelompok ini 2 pinjam. Kamu pakai gelas dulu ya. Jangan ibu, perhatikan ibu di depan. Kita pakai perasan. Oke. Coba dulu. Ya, ibu yang belas saja nanti kamu. Kamu pakai peras ini saja. Keras. Sabar tunggu dulu ya. Mana kamu punya gelas? Sebentar kalian tuangkan soda kue ke dalam gelas atau piring ya. Terus peras air jeruknya ke dalam piring dari sudah? Tidak sebelah lagi begitu, tidak peras. Sudah. Pinjam teman pisaunya. Sudah? Oke. Apa yang terjadi kalau soda kue dicampur dengan cuka? Oke. Muncul gelembung. Oke. Mengeluarkan gelembung
bahan Kimia. kimia. Oke, kalau soda kue dicampur dengan Pesan jeruk. cuka atau perasan jeruk, dia menghasilkan gelembung atau gas. Dan dia menghasilkan zat baru. Itu adalah berbahan kimia. Dan makan nanti kamu sakit perut. Kita makan nanti kamu sakit perut. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah? Lepas sudah itu. Lepas sudah ambil kamu punya LKPD tadi. Ibu biar pakai perwakilan semua ibu saat Ibu yang tentukan siapa yang mau presentasi di depan, bukan kalian yang atur lagi ibu, ibu yang atur sebentar siapa yang mau saran. Oke, Nona, saran kamu bagaimana? Saran saya biar pakai perwakilan terus semua kelompok dari semua perwakilan itu maju, semua kelompok perwakilan semua kelompok maju ke presentasi. Sebentar, ibu yang tentukan siapa yang maju ke depan, terus kelompok mana yang duluan. Kan tadi kamu sudah buat 3 percobaan. Kelompok 1, iya 3 percobaan, itu yang berbeda-beda. Yang percobaan 1 yang kemarin tadi kan kamu buat sama. Oke. Yang pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 melaporkan hasil pengamatan kalian dari percobaan kalian tadi. Semua biar perwakilan dalam kelompok saja. Oke, sebentar. Kalau kelompok lain maju presentasi, kelompok yang lain itu memberikan tanggapan atau pertanyaan dari mereka punya jawaban. Oke. Sekarang perhatikan kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mendapatkan percobaan fisika gula larut dalam air. Nama kelompok 1 anggota kelompok namanya Yowan. Tujuan mengamati proses larutan gula dalam air dan menentukan perubahan yang terjadi. Alat dan bahan: gelas bening, gula pasir, air dan sabun. Langkah kerja: siapkan gelas berisi air, masukkan gula ke dalam air, aduk hingga gula larut, amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan kami: wujud gelas belum padat, wujud gula sudah cair. Jenis perubahan yang terjadi fisika. Pertanyaan: apa yang terjadi pada gula setelah dicampur? Kelompok lain perhatikan ke depan. Gula Bisa menghargai kelompok lain. apakah gula masih ada di dalam air? Masih ada. Termasuk perubahan apa yang terjadi fisika? Kesimpulan: perubahan fisika karena gula tidak membentuk zat baru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Oke, baik. Kita beri salam dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1.
kedua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok 2. Anggota kelompok Citra dan Nina. Tujuan mengamati perubahan gas saat lilin dibakar. Alat dan bahan lilin korek api. Langkah kerja: nyalakan lilin, amati perubahan yang terjadi pada lilin. Perhatikan asap dan perubahan bentuk. Hasil pengamatan: wujud lilin sebelum padat, wujud lilin sudah cair, muncul asap, jenis perubahan yang terjadi kimia. Pertanyaan: apa yang terjadi pada lilin saat dibakar? Cair. Apakah terjadi perubahan warna atau muncul asap? Muncul asap, perubahan warna. Termasuk perubahan apa yang terjadi? Kimia. Kesimpulan: lilin daripada padat dibakar menjadi cair, muncul asap, terjadi perubahan kimia. Itu saja hasil diskusi kami. Saya kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagus sekali. Ini kelompok 1 dan 3. Ada pertanyaan atau tanggapan dari jawaban kelompok 2? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kelompok 1 silakan dulu. Kelompok 2 maksudnya, sorry. Oke, sekarang kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi Kelompok kami. 3. Kelompok 3. Oke. Percobaan fisika S mencair. Nama kelompok 3. Anggota kelompok Iskoyola. Tujuan mengamati wujud dari padat menjadi cair. Berat dan bahan: es batu piring. Langkah kerja: letakkan es batu di piring, diamkan beberapa menit, amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan: wujud es sesudah padat, wujud es sesudah cair, jenis perubahan terjadi fisika. Pertanyaan: apa terjadi pada es batu mencair? Mana yang tulis mana? Perubahan wujud apa yang terjadi fisika. Apa penyebab perubahan tersebut karena es mencair sesudah dibiarkan satu ruang. Kesimpulan: tulislah kesimpulanmu. Tadi kau tulis di sini. Baca lagi ini. Oke. Percobaan fisika karena es hanya cair, tidak membentuk zat baru. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, beri Tepuk salut. salut. Oke, bagus sekali. Kelompok 1, 2 ada tanggapan? Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada silakan dulu kelompok 3. Oke, tadi kalian sudah membuat percobaan. 3 percobaan. Oke, tadi ada percobaan pertama tadi
gula larut dalam air. Oke. Percobaan kedua es cair dan percobaan ketiga tadi dingin dibakar. Oke. Tadi kan ada satu percobaan yang setiap kelompok itu sama, yaitu cuka dicampur soda kue. Oke. Setiap kelompok mewakili. Oke, maju ke depan. Presentasikan hasil percobaan dan pengamatan kalian yang kalian sudah isi di LK itu. Oke. Silakan. Dari kelompok 1. Oh, oke, dari kelompok 3. Habis itu kelompok 1 dan terakhir kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Serius. Percobaan kimia, cuka perasan jeruk, cuka apel jeruk, dan soda kue. Tujuan mengamati reaksi yang menghasilkan gas alat dan bahan. Cuka jeruk, soda kue gelas. Langkah kerja: masukkan soda kue ke dalam gelas, tambahkan cuka atau perasan jeruk. Amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatan: wujud sebelum padat, wujud sesudah gelembung gas. Jenis perubahan yang terjadi kimia. Pertanyaan: apa yang terjadi setelah perasan jeruk dicampur dengan soda kue? Gelembung, muncul gelembung. Apa terjadi? Apakah terbentuk zat baru? Iya. Termasuk perubahan apa yang terjadi kimia? Kesimpulan. Tulislah kesimpulan kelompokmu. Soda yang padat dicampur perasan jeruk cair akan menjadi gelembung gas karena membentuk zat baru. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bagus sekali. Oke, kelompok 1, Ibu mau tanya. Kelompok 3, Ibu mau tanya. Apa yang terjadi saat cuka kue dicampur dengan soda kue? Saat cuka dicampur dengan soda kue, apa yang terjadi? Mengeluarkan gelembung gas. Oke, gelembung itu menandakan apa? Menandakan bahwa akan keluar gelembung gas. Menandakan Bahwa akan keluar gelembung gas. Oke. Reaksi ini juga termasuk perubahan kimia atau Fisika. perubahan Kimia. kimia. Oke, karena dia menghasilkan zat baru. Oke, sekarang kita beri salju untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 3. Sorry. Sekarang kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Percobaan kimia.
cuka atau jeruk dicampur dengan soda kue. Tujuan mengamati reaksi yang menghasilkan gas. Alat gelas, bahan cuka atau jeruk dan soda kue. Langkah kerja: masukkan soda kue ke dalam gelas. Tambahkan cuka atau perasan jeruk, amati reaksi. Kelompok lain perhatikan. Mengamankan Lepas seperti di atas meja. Bujut sebelum padat, bujut sesudah gas. Jenis perubahan apa yang terjadi kimia? Apa yang terjadi setelah gelas itu tidak terjadi soda kue, muncul gelembung gas? Apakah terjadi zat baru? Iya. Termasuk perubahan apa yang terjadi perubahan kimia? Soda yang padat tambah perasan jeruk menjadi gelembung gas karena membentuk zat baru, disebut perubahan kimia. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan saya. Waktu kesempatan saya kembalikan. Oke, baik, bagus sekali. Beri tepuk salut dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 1 silakan dulu. Oke, sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan kimia, cuka dan soda kue. Nama kelompok 2. Anggota kelompok Citra Nina. Tujuan mengamati reaksi yang menghasilkan gas. Alat dan bahan: cuka atau jeruk, soda kue, gelas. Langkah kerja: masukkan soda kue ke dalam gelas, tambahkan cuka atau perasan jeruk, amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatan kami: bujut sebelum soda tetap, bujut sudah gas. Jenis perubahan yang terjadi kimia. Pertanyaan: apa yang terjadi setelah perasan jeruk dicampur dengan soda kue? Muncul gelembung gas. Apakah termasuk zat baru? Iya. Termasuk perubahan apa yang terjadi kimia? Kesimpulan: soda padat tambah perasan jeruk cair menjadi gelembung gas. Menjadi perubahan kimia. Itu saja hasil diskusi kami. Saya kembalikan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 2 silakan dulu. Sudah semua toh? Sudah. Oke, bagus sekali. Itu adalah perubahan wujud zat padat, cair, dan gas. Tadi ada berapa perubahan? 3. Perubahan apa saja? Perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan Kimia. Oke. Contoh benda padat. Oke, Nina. Coklat, buku, pensil, kayu, pewangi lemari, lilin, laptop, papan digital, papan tulis, HP. Oke, itu adalah contoh benda padat. Oke, tadi kan kalian sudah membuat percobaan. Tadi kelompok 1 percobaan gula larut dalam air. Oke, tadi mereka membuat percobaan. Ketika gula masuk ke dalam air, gula tersebut akan menjadi apa tadi? Menjadi Gula kalau dicampur dengan air. Gula
gula larut dalam air. Kelompok 2 tadi pembakaran lilin. Ketika kita membakar lilin, lilin tersebut dia akan berubah bentuk toh, dan dia akan meleleh. Itu perubahan tadi kalau lilin dibakar. Oke. Kelompok 3 tadi dia es mencair. Es kalau kita tuang di piring atau gelas, dia akan mencair. Dan dia tidak akan padat lagi, dia akan mencair. Itu adalah percobaan dari 3 wujud zat padat, cair, dan gas. Dan ada 2 perubahan kimia dan fisika. Oke. Kalian tadi kan sudah main game, terus sudah mengerjakan NKPD, terus ibu sudah menjelaskan. Sekarang ibu ada soal, dan kalian kerja masing-masing supaya ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan penjelasan ibu dan yang sudah kalian buat percobaan tadi. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Oke. Ibu minta kalian ini angkat dulu itu piring gelas semua, taruh depan meja ibu, taruh di depan meja ibu. Rapikan tempat duduk, terus kembalikan ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Kembalikan ke tempat duduk masing-masing. Siapkan kertas. Kertasnya yang layak ya, dan yang robek-robek. Sudah siap? Siapkan kertas, pulpen. Sudah? Ibu bisa di buku ibu? Bisa. Tulisin nama. Tulis deh nama, kelas, tanggal. Sudah? Kertasnya yang layak. Jangan yang robek-robek tuh. Ibu nama apa yang tadi? Terserah. Tulis saja. Sudah? Ibu baca ya. Di sini ada soal. Tunggu ibu kami sendiri. Oke. Ada soal evaluasi. Kalian di situ tulis jawaban. Kerja yang benar. Tadi kalian bilang sudah paham dengan materi kita hari ini. Sudah? Sudah Bu. Oke. Nomor 1. Cepat. Oke. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk benda padat adalah A. Air, B. Udara, C. Batu, D. Asap. Berikut ini yang termasuk benda padat adalah A. Air, B. Udara, C. Batu, D. Asap. Sudah? Oke. Nomor 2. Perhatikan peristiwa berikut. Es batu yang dibiarkan di luar ruangan lama-kelamaan menjadi air. Perubahan yang terjadi adalah A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, D. mengembun. Sudah? Oke, sekarang masuk di nomor 3.
perubahan warna. Gula yang dicampur dengan air akan dilarut. Peristiwa ini termasuk A. Perubahan kimia, B. Perubahan fisika, C. Perubahan tetap, D. Perubahan warna. Sudah? Kerja baik-baik supaya ibu sebentar beri nilai. Oke, sekarang nomor 4. Ketika cuka dicampur dengan soda kue akan muncul gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi A. Perubahan bentuk, B. Perubahan warna, C. Perubahan kimia, D. Perubahan wujud. Ketika cuka dicampur dengan soda kue akan muncul gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi A. Perubahan bentuk, B. Perubahan warna, C. Perubahan kimia, D. Perubahan wujud. Sudah? Bu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Es mencair menjadi air. 2. Gula larut dalam air. 3. Lilin dibakar menghasilkan asap. Oke. Pertanyaannya, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 saja. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, minta kumpul di meja ibu. Kita sudah. Oke, ibu akan beri nilai. Diam. Saya tidak suka kalian.
Ini bagi Saya bisa. Ayo, saya dulu. sudah lihat sudah lihat nilainya. Ibu tidak hanya lihat kalian punya pekerjaan, ibu juga lihat dengan guru. Kalian pas nilainya? Wah, saya. Oke. Diam-diam sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan Materi hari ini. Oke, pertama jika zat dan wujudnya batu tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Perhatikan, air berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Udara menyebar dan memenuhi Ruangan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa benda memiliki wujud yang berbeda, yaitu padat, bentuk, dan volumenya tetap. Kalau cair, volume tetap, bentuk mengikuti padat. Terus gas, bentuk dan volumenya berubah. Oke, semua benda tersebut termasuk zat, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, perubahan zat, perubahan fisika dan kimia. Perubahan zat dapat kita amati melalui percobaan sederhana. Contoh pertama, ketika gula dimasukkan ke dalam air dan diaduk, gula tidak terlihat lagi. Air menjadi manis oleh gula sebenarnya masih ada, hanya menyatu dengan air. Oke, contoh kedua, ketika es batu dibiarkan di suhu ruang, es berubah menjadi air. Bentuknya berubah dari padat menjadi cair. Oke, zat tetap air, zatnya tetap air, tidak berubah menjadi zat lain. Pada kedua peristiwa tersebut tidak berbentuk zat baru. Hanya terjadi perubahan bentuk atau wujud. Namun ada percobaan lain. Lilin yang dibakar menghasilkan asap dan zat baru. Campuran soda dan acuka dan soda kue menghasilkan gelembung gas. Pada peristiwa ini terjadi perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan sulit atau tidak dapat kembali seperti semula. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke. Yang ketiga adalah perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud zat yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, beberapa perubahan zat yang
diamati termasuk perubahan wujud. Contohnya, es berubah menjadi air, mencair, padat ke cair. Oke, air yang dipanaskan dapat berubah menjadi uap. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pengaruh suhu seperti pemanasan atau perubahan kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa zat dapat berubah bentuk tanpa mengubah jenis zatnya. Perhatikan ke depan. Kalian buat apa di situ? Oke, yang terakhir ciri perubahan zat. Dalam kehidupan sehari-hari dapat melalui percobaan sederhana dapat diamati berbagai peristiwa perubahan zat. Misalnya gula yang dicampur dengan air akan larut dan tidak terlihat, tetapi sebenarnya masih ada. Terus es yang dibiarkan pada suhu ruang akan menjadi cair. Pada peristiwa ini tidak berbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan bentuk atau wujud. Berbeda dengan itu, ketika cuka dicampur dengan soda kue akan muncul gelembung gas. Terus saat lilin dibakar terjadi perubahan warna, muncul asap dan tercium bau tertentu. Peristiwa ini menunjukkan adanya pembentukan zat baru. Dari beberapa peristiwa tersebut dapat disebutkan bahwa perubahan zat memiliki ciri yaitu terjadi perubahan bentuk atau wujud benda. Terus terjadi perubahan suhu, panas atau dingin. Muncul gas yang ditandai dengan gelembung. Oke, terjadi perubahan warna atau bau. Ada atau tidak ada zat baru yang terbentuk. Ciri tersebut dapat digunakan untuk membedakan jenis perubahan zat. Jika tidak terbentuk zat baru, maka terbentuk perubahan fisika. Oke, jika terbentuk zat baru, maka termasuk perubahan kimia. Oke, itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Oke, Ibu mau tanya kalian, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Oke, gimana? Perubahan wujud zat. Perubahan Wujud zat. wujud zat. Oke, apa yang paling menarik? Saya Bu. Oke, Isco. Membuat praktikum dan bermain game. Bermain game dan membuat praktikum. Oke, Saya. Dina. Membuat praktikum bermain game dan mempresentasikan. Mempresentasikan. Oke, Citra. Mempraktek. Praktek. Oke, siapa lagi? Itu saja. Oke. Hal apa yang membuat kalian kurang suka dengan kita punya Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Yakin? Yakin saya Bu. Alasannya Yakin Bu. Oke. Karena memang kita punya materi kan luas, banyak yang harus kita pelajari hari ini. Jadi lama. Terus yang lain kenapa tidak ada? Alasannya? Nah, saya rasa semuanya itu menarik. Oke, karena semua itu menarik. Oke. Apa kalian sudah paham? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah paham, sampai di rumah kalian jangan lupa lagi belajar. Oke.
Belajar lagi yang sudah kita pelajari ini hari ya. Oke. Kenapa? Iya, sebentar. Duduk dulu. Ibu yang pilih saja ibu. Iya, ibu yang pilih saja. Oke. Sebelum kita pulang atau belum kalian punya buku, taruh ke dalam tas. Apa sudah? Sudah. Taruh dalam tas. Sudah. Sebentar warga, sudah. Sudah. Duduk. Mana sudah. Nina Citra Atur tempat duduk kalian baik-baik. Semuanya berdiri. Sudah. Oke, minta satu orang kunci Oke, Yohan. Oke. Bapak Putra Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa